kita main bola nih ceritanya. Nah, main bola, main. Terus bolanya tiba-tiba masuk ke dalam rumah tersebut. Gak ada yang berani nih, gak ada yang berani ngambil gitu. Udah diwanti-wanti sama orang situ, lu jangan pernah masuk rumah kosong itu. Nah, begitu gue masuk, gue mau ngambil bola, kok tiba-tiba kayak gelap gitu. Suasananya jadi gelap. Kayak Ketutup awan gitu ya. Gitu loh. Oke. Gue bingung, ini ada apa nih kok gelap? Begitu gue ambil bolanya dari tangan gue, begitu gue lihat, Jumpa lagi bersama saya, Ritan, di Q Mystery Everyone has Story. Sore ini saya berkunjung ke salah satu, kalian pasti sudah pada kenal, salah satu artis, terus kegiatannya banyak sekali. Siapakah beliau? Inilah dengan Mas Krishna Mukti. siap. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah. Ini rumahnya menarik banget, Mas. Ya ginilah, rumah galeri. 5+ galeri. Ini souvenirnya boleh dibilang hampir baik dalam dan luar negeri ini ya. Ya begitulah, karena kalau lagi jalan ke luar kota, ke luar negeri gitu, ya emang untuk menandakan bahwa kita pernah ke tempat tersebut, paling benar adalah kita beli souvenirnya. Oh gitu iya, loh. betul. Gitu aja sih. Terus jadi banyak gini. Tapi memang kalau misalnya kita menuju satu tempat, yang paling menandakan kita ke sana adalah souvenirnya. Tapi kira-kira nih, Mas, dari souvenir itu ada nggak sih yang menarik? Menariknya dalam hal apa nih? Dalam hal mungkin dari misterinya atau kisah-kisah mistisnya. Kalau gue bilang jujur ya, itu sebenarnya nggak pernah ada. Oke. Gitu. Even yang gue beli yang bentuknya paling buruk pun gitu, paling menakutkan pun, gue beli patung-patung misalnya dari Afrika gitu kan, mukanya kan agak nggak beraturan gitu kan, agak muka saya Tony Rojim gitu. Iya. Ya alhamdulillah nggak pernah terjadi apapun gitu loh, karena itu sebetulnya menurut gue ya sugesti aja, sugesti yang kita miliki gitu ya dari dalam diri kita begitu ngelihat sesuatu yang buruk rupa. Jadi apa sih namanya? Seakan-akan kita berpikir berpikir bahwa ini serem, pasti nanti ada setannya. Nah kayak gitu. Gue di sini semuanya ya cuma sebagai pajangan aja, barang seni aja, nggak ada kayak gitu-gitu. Berarti boleh dibilang hal-hal begitu sebenarnya tergantung orangnya ya. Tergantung orang. Tuh jadi kadang-kadang dia itu muncul dalam pikirannya dia sendiri, gitu loh, ya kan? Jadi istilahnya kalau anak sekarang nih halu. Iya, betul. Nih tapi boleh dibilang nih, gue terima kasih banyak nih, Mas, bisa datang ke sini gitu kan, bisa mampir. Terus kita juga dari timnya ada yang info kalau Mas itu boleh dibilang punya cerita tentang misteri ya. Ya kalau gue bilang sih tiap orang memang punya ceritanya masing-masing gitu ya, bentuknya apa itu kan tergantung orang yang mengalaminya gitu. Ya gue juga punya itu kan. Dari gua kecil sampai gua usia sekarang ini 52 tahun, ya ada beberapa lah yang pernah gua alami gitu. Yang paling menarik atau memiliki kesan gitu yang mendalam, cerita misteri seperti apa sih, Mas? Gini, ini gue cerita flashback masa kecil dulu ya. Oke, boleh. Karena ini pertama kali gue pernah punya pengalaman berhubungan langsung dengan makhluk astral gitu, dan gue bener-bener mungkin karena gue masih anak-anak gitu ya, dosanya belum banyak jadi masih bisa lihat gitu. Gue dulu sempat tinggal di kebun sirih gitu, tahun 70-an lah tuh, awal-awal 70-an tuh. Nah itu gue sama teman-teman gue pada satu sore menjelang maghrib main lah di rumah, bukan di rumah ya, di halaman rumah kosong gitu.
Nah, rumah kosongnya itu udah diwanti-wanti sama orang situ, lu jangan pernah masuk rumah kosong itu karena menurut kabar berita di situ ada genderuwonya. Oke. Gitu loh, gitu. Oke. Ya kan kita main di apa di halamannya aja gitu kan. Kita juga nggak berani masuk gitu. Karena udah dibilangin seperti itu kan, udah ceritain kayak gitu. Nah, tapi kita main bola nih ceritanya. Nah, main bola, main. Terus bolanya tiba-tiba masuk ke dalam rumah tersebut. Gak ada yang berani nih, gak ada yang berani ngambil gitu. Nah, gue sebagai orang yang percaya nggak percaya gitu, masih anak-anak juga, gitu, sok berani gitu kan. Udah sini gue yang ngambil, gitu kan, belum malam juga. Akhirnya gue coba untuk ngambil situ, padahal tuh udah dipalang-palangin gitu pintunya, kan namanya juga rumah kosong gitu. Gue terobos masuk, nyari bolanya, gue lihat ada di pojokan rumah itu. Nah, dalam kayak keadaan rumahnya biasa lah, rumah kosong gimana sih, banyak sarang laba-laba dan sebagainya gitu kan. Tapi itu memang udah menjelang maghrib. Nah, begitu gue masuk, gue mau ngambil bola, kok tiba-tiba kayak gelap gitu. Suasananya jadi gelap. Kayak ketutup awan gitu ya. Gitu loh. Gue bingung, ini ada apa nih kok gelap? Begitu gue ambil bolanya dari tangan gue, begitu gue lihat, gitu. Langsung di depan gitu. Iyalah, itu di pojok atas itu bener-bener yang namanya genderuwo, gitu. Yang ada di dalam penglihatan gue pada saat itu ya, usia gue waktu itu 4 atau 5 tahun lah, gitu. Kayak kelelawar besar banget, matanya keluar, serba merah, pakai rambut-rambut gitu, lidahnya menjulur keluar gitu, dan dia ada di sini. Gue masih inget banget itu gue sampai merinding tuh, lihat tuh beneran merinding gue. dia ada di apa, di pojokan gitu sambil gitu, sambil gue yang terpukau gitu kan, tertegun, takut, dan gue nggak tahu deh rasanya gitu kan, gitu. Terus nggak sampai hitungan berapa menit deh, nggak lama kemudian Pak Haji, yang kita kenal Pak Haji di situ, gitu, masuk tuh dobrak rumah itu, rumah itu, gue langsung diambil, gitu, gue langsung diambil gitu, diselamatin gitu. Terus gue yang di dalam di luar itu gue masih yang kaget gitu, orang bengong gitu, terus dibaca-bacain gitu sambil tepok gitu ini gue. Terus langsung kayaknya Pak Hajinya nggak ngelihat deh gitu, karena dia nanya sama gue abis setelah gue sadar kan, lu lihat apaan gitu. Gue jelasin seperti yang gue jelasin tadi. Untung aja lo gitu, nggak diambil lo sama dia gitu, kan biasa orang Betawi kan ngomongnya kayak gitu. Kalau sampai diambil sama dia lo, dipiara sama dia lo, jadi orang dongo lo, katanya gitu. Dikembaliin lagi lo jadi orang bego, jadi orang dongo, gitu. Oh gitu ya Pak Haji. Iya, makanya jangan sok berani, kan udah dibilangin gitu kan. Rumah ini jangan dimasukin, ada genderuwonya, gitu. Ya ternyata itu bener ya, gue nggak tahu ya, apakah itu halusinasi gue, karena saking sebetulnya gue takut, tapi gue berani-beraniin, sehingga gue melihat sosok itu yang tercipta dari hayalan gue, ya. Apakah memang itu benar-benar ada, gitu loh. Itu gue nggak pernah tahu jawabannya. Ya walau alam lah, gue anggap. Tapi gue benar-benar lihat dalam dalam mata gue yang bisa normal ini, gitu ya? gue bisa lihat kayak gue ngeliat lo gini, gitu loh. Tapi gue nggak tahu sampai sekarang. Karena gue cuma satu-satunya pengalaman gue berhubungan dengan dunia astral yang benar-benar lihat jelas tuh itu doang. Yang secara nyata kelihatan dengan mata. Ya kelihatan. Tapi ini kita yang balikin ke Bonsiri itu, sebelum Mas Krisna itu ada kejadian juga nggak sih? Iya, katanya aja, iya gitu. Katanya pernah, karena rumah ini udah kosong, udah lama gitu. Pernah ada cerita ya kayak gitulah, yang pernah diliatin genderuwo, yang anaknya pernah diculik genderuwo, kayak gitu-gitu. Makanya nih rumah udah lu jangan masuk-masuk, emang rumahnya udah bobrok banget gitu. Cuman halamannya tuh luas. Kita sering pakai buat main di situ kalau lagi siang gitu. Nah itu ceritanya kita main bolanya tuh menjelang maghrib gitulah.
kok pakai masuk lagi bolanya ke situ gitu loh. Itu kan ketika masih kecil ya. Ketika sudah beranjak dewasa, ada cerita yang misteri kembali. Kebanyakan gue nggak ngelihat sosok yang buruk rupanya gitu, tapi lebih kepada hal-hal yang berbau menurut gue aneh gitu, keanehan aja gitu kan. Kayak misalnya ini kejadian tahun 1988 atau 89 gitu deh, di rumah ini gitu. Ya di sini juga lah, di sekitar sini. Gue lagi jam 10 malam gitu, lagi baca buku gitu terus suasana tuh gue inget hujan rintik-rintik jam 10 malam gitu, sekitar jam 10 malam tiba-tiba pintu ini diketok. Gitu, pintu ini diketok. Gue mikir, ini jam 10 gini malam siapa sih yang namu gitu kan. Nah begitu gue buka pintu, oh ternyata Pak Pendeta emang sering kesini gitu. Pak Pendeta ini adalah teman baik nyokap gue gitu. Gue Muslim tapi nyokap gue Kristen gitu. Nah jadi terus gue persilahkan masuk, Pak Pendeta masuk dulu. Saya panggil ibu gitu kan. Nah yaudah begitu mau gue persilakan masuk, dia nggak mau. Udah saya tunggu di sini aja. Ada perlu sedikit aja kok, cepet gitu. Oh ya udah sebentar ya. Nah, kebetulan nyokap gue lagi mandi gitu. Gue bilang Ma, itu ada Pak Pendeta mau ketemu. Oh iya lagi mandi, tunggu sebentar aja, suruh duduk dulu. Baru gue mau ya suruh duduk, maksudnya suruh duduk dalam, di luar gitu kan. Gak ada lo dianya. Gitu. Hilang. Gue nyari-nyari kan. Maksud gue pikir dia ngumpet bagaimana gitu kan. Terus begitu gue sadar, pintu gerbang gue itu digembok ternyata. Lah. Gitu. Nah terus gue lihat, lah kok digembok? Lewat mana dia? Berarti tadi lewat mana nih? Hah? Tapi kan dia kakek-kakek gitu, nggak mungkin juga kan, nggak mungkin manjat juga gitu, nggak mungkin juga. Kalaupun iya, pasti dia ngetok-ngetok pintu. Betul, dari pagar gitu loh, ya kan? Pintu pagarnya tok pasti gitu. Bukan pintu di sini, bukan pintu dalam ini. Udah tuh, terus gue bilang sama nyokap, nggak ada Pak, ininya malah gue dimarahin sama nyokap. Gitu kan, lo bohong kali lo gitu. Tapi itu ketika lu buka pintu nih Mas, itu bentuknya nyata gitu. Nyata kayak gue berhadapan sama lo aja gini orang gitu. Tapi gue nggak ngeliat ya kakinya napak tanah apa kagak. Ya kan nggak kepikiran, ya kan nggak kepikiran. Tuh. Nah terus udah singkat kata, ternyata nih jam 4 subuhnya. Paginya lah, gitu paginya, bukan jam kejadiannya sebenarnya jam 4 subuh. Ternyata pada jam 4 subuh itu diberitakan bahwa Pak Pendetanya meninggal. Gitu. Nah, gue taunya setelah jam 4 subuhnya, gitu loh. Gue bangun pagi, bilang Pak Pendeta ada kabar bahwa Pak Pendeta meninggal. Nah, jadi semalam tuh yang datang ke rumah gue itu siapa? Tanda gitu kali loh. ya? Mungkin tanda mau pamitan kali. Gitu. Tapi itu ketika Pak Pendeta datang kan udah tahu besok paginya meninggal gitu kan. Ibu sempat nanya-nanya ke yang lain nggak, ada didatengin juga atau gimana nggak? Nggak ada, nggak kepikiran, orang nggak sakit nggak apa, gitu, nggak ada tanda-tanda juga. Pak Pendetanya sehat-sehat aja, tuh. Terus tiba-tiba mungkin arwah kali ya, atau yang sebut apa? Korin kali ya. Korin itu ya, jin korin, bisa jadi gitu. Nah pengalaman sama jin korin itu gue yang paling banyak tuh kayak gitu. Tapi endingnya orangnya sudah meninggal atau gimana ini? Kebanyakan ketemu sama jin korin? Nggak juga. Ada satu waktu gitu, tahun 90-an juga, 2000 awal deh, 2000 awal, itu gue nonton sama temen gue berdua di sebuah mall, gitu. Bintaro Plaza lah. Ya, Bintaro Plaza. Itu kelar film jam 1. Oh ya, midnight ya? Ya, jam 1 tuh kelar. Udah sepi dong, ya kan, udah sepi. Nah, kalau di bioskop itu kan ada ini ya, ada apa namanya, poster-poster gitu kan. Poster-poster gitu, film. Ya, coming soon gitu kan. Nah, begitu kita keluar, temen gue itu
mau ke toilet dulu gitu. Gue ke toilet dulu ya, gue sakit perut nih gitu. Iya deh, gue tunggu sini gitu. Ya udah gue sambil lihat film gitu, poster-poster film. Terus nggak sampai 2 menit deh, dia udah balik lagi gitu. Lu cepet amat lu. Iya udah gitu. Nah terus tiba-tiba ya udah pulang gitu. Nah selama pulang ini gue terus nih yang ngoceh nih, bagus ya filmnya bla 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 gitu. Gue ingat banget tuh sambil turunin eskalator kan gitu. Terus abis gitu ketemulah tuh di bawah sama satpam gitu. Satpamnya negor gue gitu, Mas, ya Pak gitu. Nah begitu ketemu satpam itu si temen gue itu bilang sama temen gue, bilang sama gue gini, gue duluannya ke mobil. Lah nggak bareng aja, nggak gue duluan gitu. Udah terus dia ngacir tuh mobil, jalannya cepet banget gitu. Ya udah gitu. Akhirnya gue nyusul juga dong gitu. Nggak lama deh, nggak sampai 3 menit kali gue udah nyampe juga di mobil. Begitu nyampe di mobil nggak ada dong teman gue itu. Gue nungguin aja, gue celingak-celinguk gitu kan. Mana sih ini anak, tadi katanya mau duluan ke mobil. Lah kan mobil dia yang pegang, orang mobilnya dia, kuncinya sama dia juga gitu. Terus gue nunggu aja tuh, nunggunya lumayan lama tuh, gue ada sekitar 10 menitan deh nunggu di mobil. Kemana sih ini anak gitu. Gak lama kemudian cuk dia datang sambil marah-marah gitu. Lu gimana sih lu? Katanya lu mau nungguin gue tadi. Lah gimana nunggu? Kan gue udah nungguin lu. Tadi kita bareng-bareng ngobrol sini. Ya terus pakai bahasa itulah ya, bahasa gaul. Anjir lu apalah begitu-gitu kan. Gue itu masih di toilet gitu. Masih gue lama di toilet, ada sekitar 10 menitan katanya. Tuh. Terus gue keluar dari itu, gue singkat-singkat kalau kagak ada. Lah, gue tuh tadi ngobrol sama lu, gue bilang gitu. Gue jalan sama lu nih ke mobil gitu. Terus lu bilang lu mau duluan ke mobil. Kagak, ngawur lu. Akhirnya menjadi berantem kan. Akhirnya jadi berantem gitu kan, masing-masing mempertahankan pendapat. Ya gue juga bener, orang gue ngobrol sama dia argumen kok masing-masing gitu. ya. Nah dia sementara nggak ngerasa ngobrol sama lu karena dia masih di toilet gitu. Lah terus tadi gue ngobrolnya sama siapa? Mana gue tahu orang gue di toilet, kata teman gue gitu. Lu aja ninggalin gue gitu. Ya gue bukannya ninggalin lo, karena memang lu ada di samping gue, lu ngobrol gitu. Nah setelah gue flashback gitu, iya juga ya. Selama gue ngobrol sama dia gitu, nggak ngomong. Si tanda kutip temen gue tanda kutip ini, dia tuh nggak ngomong. Jadi gue terus yang ngoceh gitu. Dia cuma nunduk aja, gitu. Gini aja nunduk diem aja gitu. Gue juga inget tuh. Terus begitu sampai ketemu satpam di bawah, itu satpam kenapa juga cuman negornya gue doang gitu, kayak nggak ngeliat temen gue gitu. Makanya temen gue itu kayak kabur gitu loh. Nah itu sampai sekarang tuh juga masih jadi misteri gitu, masih jadi misteri. Itu siapa yang ngobrol sama gue gitu. Tapi pernah nanya nggak Mas, sama mungkin orang yang dianggap guru spiritual atau orang pinter itu, kok gue sering ketemu dengan hal-hal seperti itu sih gitu? Pernah iseng dalam satu acara TV gitu, ada paranormal gitu yang tiba-tiba nggak tahu kenapa bacain gue aja gitu. Katanya gue ini ada diikutin ya, semacam apa sih istilahnya, khodam? Oh iya, pendamping ya? Ya pendamping gitu. Kakek-kakek tua, ya pakai sorban putih lah kayak gitu. Ya gue percaya nggak percaya ya. Tuh, dia itulah salah satu yang kadang-kadang apa sih istilahnya, ngebisikin sesuatu sama gue gitu. Untuk hal yang kebaikan. Untuk hal yang kebaikan. Tuh. Terus untuk apa lagi ya istilahnya? Istilah penjaga dalam tanda kutip lah gitu. Gue nggak ngerti juga deh kayak gitu-gituan, orang gue nggak paham gitu. Tapi memang ya, kalau gue nih, gue juga heran sama diri gue nih. Gue kalau punya pemikiran buruk sama seseorang atau sama sesuatu, dan gue nggak istighfar, itu tuh kejadian gitu loh. Begitu? Iya, gitu. Tapi kalau itu tiba-tiba melintas ya, bukannya gue berpikir gitu, melintas aja gitu. Kayak waktu itu pernah kejadian tahun 2000-an, mungkin lo pernah inget gitu, ada helikopter nih di depan rumah gue. Oh iya.
ya kan? Ingat. Helikopter itu dekat banget tau nggak dari sini. Tuh dia muter gitu. Gue cuma mikir, nih helikopter kalau dia nyungsep ke perumahan, bukannya nanti pada celaka nih, semua deket banget gitu loh. Terus helikopter tuh kayak kehilangan keseimbangan gitu. Udah dong, gue nggak pikirin gitu. Iya. Itu kan dalam otak gue berarti pikiran negatif kan. Iya. Kalau sampai nyungsep Iya. gitu loh, itu kan berarti pikiran negatif ya kan. Udah dong gitu. Bener loh, ternyata nyungsep di Iya, tahu kan kejadian. di mana? Iya, tahu. Di kolam renang Hotel Sahid. Iya. Nah, gitu. Hah? Itu kan yang tadi gue pikirin bener-bener nyungsep gitu. Nah itu tuh salah satu contoh gitu. Jadi sekarang gue kalau punya pikiran buruk tentang sesuatu hal yang gue lihat, atau tiba-tiba datang satu ilham gitu tentang orang lain atau tentang diri gue pasti langsung istighfar. Tuh, istighfar banyak-banyak deh gitu untuk mencegah. Ya, untuk supaya nggak terjadi hal yang tidak kita inginkan gitu. ya. Tapi itu bener, itu bukan sugesti, itu menurut gue itu kekuatan dari istighfar. Gitu. Itu terjadi sama diri dan itu sering banget apa yang terjadi. Misalnya gue dapat kayak semacam satu apa ya, semacam pemikiran lah gitu. Misalnya kalau nih gitu, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, lu telepon gue gitu, atau lu cerita ke gue, ketemu gitu, gue nih begini. Nah terus tiba-tiba tuh gue kayak punya apa sih, perasaan lain gitu loh. Kan tadi gue mikirin nih orang, kayaknya pengen cerita apa gitu, ternyata bener dia cerita gitu kan, nah, kayak gitu kan. Jadi ada feeling, nggak taunya kejadian. Iya, kayak gitu, semacam hal-hal kayak gitulah. Tuh. Ya itu gue nggak tahu ya, maksudnya memang itu terjadi mengalir gitu aja, natural aja dari dalam diri gue, seperti itu kejadiannya. Gitu loh. Apakah itu bisa dikategorikan semacam anugerah atau apa, gue nggak ngerti lah. Tuh. Tapi kayak sixth sense. Tuh. Tapi gue nggak pernah mau ngasahnya. Tuh. Cuman kalau gue itu banyakin zikir aja, gitu. Itu makin keasah, gitu. Makin keasah banget. Makin berasa. Terutama untuk diri gue sendiri, gitu. Jadi kayak misalnya gue pernah punya satu pemikiran bahwa ada satu pemikiran gitu ya, gue bakalan sakit nih, gitu. Nah gue ternyata gue lupa, gue nggak zikirin, gitu. Bener lo gue sakit, kejadian gitu. Itu gue nggak tahu ya, atau nggak tahu sugesti, nggak tahu, tapi emang bener-bener. Tapi kalau gue yang tiba-tiba gue zikirin supaya nggak kejadian gitu. Itu apa namanya, perasaan kayak misalnya yang tadi tuh, kayak misalnya melintas sesuatu itu dari kecil udah mulai merasa, maksudnya udah dari sekolah gitu, atau pas sudah dewasa baru merasa? Ya dari gue kecil kayak gitu. Udah mulai merasa begitu. Iya begitu? kan, maksudnya gue ketemu sama yang namanya itu jin korin aja itu kan dari gue kecil segala gitu. Tapi yang pemikiran itu ketika udah mulai dewasa ya? Sadarnya iya, menyadarinya iya gitu loh. Waktu masih kecil gue ngerasa iya, tapi gue cuma anggap angin lalu aja. Iya. Kayak gitu. Nggak yang harus gue zikirin gitu, atau gue harus ngomong astagfirullah atau apa gitu. Gue harus bagaimana gitu. Kayak gitu. Cuman begitu dewasa, gue menghalaunya dengan astagfirullah atau zikir. Seperti itu. Tapi memang benar sih, kalau kita rajin berzikir itu, apa ya istilahnya? Jadi tenang. Nurani kita nih kayak terasah gitu loh. Gampang membaca situasi yang kita nggak bisa lihat gitu. Feeling kita tuh diasah. Itu bener, kekuatan zikir itu gue bener-bener merasakan efeknya. Ya, karena sudah gitu. pernah mengalaminya beberapa kali ya, Iya, seringnya. Iya. Tuh. Dulu gue paling nggak pernah mau zikir gitu. Tapi setelah gue pernah satu masa gue down, terus gue mendatangi Abah Anom. Abah Anom itu yang di Suryalaya, Tasikmalaya. Gue disuruh zikir, ya Rohman, ya Rohim, ya Wahab, ya Rozak, ya Fatah, gitu. Sama la ilaha illallah, banyakin aja. Gue waktu itu bener-bener lagi broke banget, nggak punya duit, nggak punya kerjaan, lagi jatuh banget, gitu.
gue sikirin tuh nggak sampai sebulan loh. Kerjaan datang begitu banyak gitu. Nah dari situ gue bener-bener yakin kekuatan zikir gitu. Sejak saat itu sampai sekarang. Gitu. Semacam itu loh. Tapi efeknya ya itu semakin terasa jadinya. Semakin terasa. Jadi untuk hal-hal yang berbau dunia astral pun gitu kadang-kadang juga jadi mampir ke kita. Gitu. Jadi ngikut-ngikut juga. Yang ngikut-ngikut juga. Gitu. Tapi ya sudahlah nggak apa-apa. Yang penting gue kagak diliatin. Gue kalau cuman sekedar penampakan sekilas sekelebat gitu masih oke lah. Di sini rumah ini sering gitu. Angin-angin gitu atau dipanggil-panggil nama gitu gue sering gitu. Tapi kalau yang sampai gue harus ngalamin lagi ya kayak waktu kecil ketemu genderuwo mungkin sekarang gue pingsan. Karena kan maksud gini loh, kalau anak kecil itu kan belum banyak pikiran-pikiran yang gimana-gimana gitu, masih lugu kan. Kalau sekarang kan yang aduh gue mati nih, aduh gue gini nih, aduh gue gitu. Betul banget. Gitu maksudnya. Ya itulah beberapa kisah gue yang berhubungan dengan dunia astral. Gitu. Ada cerita tentang yang berhubungan dengan misteri tapi berhubungan dengan fans? Ada? Oh, ada. Itu ada beberapa gitu. Tapi yang menurut gue ceritanya lumayan dahsyat nih. Ada 2 gitu. Yang pertama adalah tahun 96 97 tuh. Gue pernah punya fans namanya Siska gitu. Dulu kita kan belum ada sosial media kan. Kita pun berhubungan dengan surat menyurat gitu. Jadi begitu datang surat ya banyak dari fans gitu kan, ratusan gitu. Nah ini ada satu fans yang benar-benar baik banget sama gue, namanya Siska. Dia tuh selalu ngasih hadiah-hadiah mahal, barang mahal gitu, dan branded. Gitu. Ya gue namanya dikasih barang branded, masa nolak ya? Gue sih asik-asik aja gitu. Dia kalau nulis surat panjang banget, cerita panjang lebar tentang dirinya gitu. Nah udah, itu seminggu sekali lah dia kirim surat, kirim barang apa dan sebagainya. Dari yang namanya sepatu, belt, kemeja, tas, dompet, semuanya lah. Barang-barang yang bermerek pada saat itulah, gitu. Udah dong, gue ingin mengucapkan terima kasih sama dia. Gitu. Boleh nggak sih gue ketemu sama lo silaturahmi? Gitu. Oh boleh, datang. Dan itu bener-bener yang kita tuh, gue ngomongnya bukan cuma di surat. Akhirnya kita telepon-teleponan, tukar-tukaran telepon. Nomor teleponnya ada, gitu kan. Gue telepon-teleponan dan adik-adik gue segala macam teleponan sama dia. Ada orang yang ngobrol, gitu. Kita di keluarga udah kenal sama dia, gitu. By phone ya, gitu. Ya terus akhirnya diaturlah satu waktu, gitu kita ketemu. Terus dia kasih alamatnya seperti yang tertera di dalam amplop itu. Udah gue datengin dong, gitu. Di sana gue berdua sama temen gue nih, muter. Ini alamatnya kok nggak ketemu-temu sih, gitu. Rumahnya kagak ada, gitu. Nomornya ini kok nggak ada. Jalannya ada, tapi nomornya nggak ada. Menjelang maghrib, ketemulah sama satpam di situ kan, ada satpam gitu. Terus gue nanya, Pak, ini alamat ini bener di sini? Iya bener. Nomornya ini kok nggak ada ya? Oh, yang itu katanya. Yang mana Pak? Itu loh yang dipakai kandang sapi katanya. Kok kandang sapi? Ini kan rumah Pak. Iya, itu dulunya rumah gitu. Tapi karena udah nggak pernah dipakai, orangnya juga udah nggak tahu kemana. Katanya menurut kabar dulu itu sempat terjadi pembunuhan atau apa di rumah itu. Terus akhirnya rumah itu terlantar, nggak pernah dipakai udah puluhan tahun. Akhirnya dipakai orang buat kandang sapi di situ. Tapi ini saya dapat surat dari alamat ini, gitu. Ya saya nggak tahu juga Pak, kata satpamnya gitu. Tapi masa iya sih orangnya tinggal di kandang sapi? Tapi itu nggak ada orang deh, dibilang satpamnya ngomong sama gue gitu. Ya sudahlah, akhirnya gue pulang sama temen gue sambil berpikir keras, lah jadi ini Siska ini siapa? Gitu loh. Apa dia kasih alamat palsu ke gue, gitu ya? Karena dia nggak pernah mau diketahui alamatnya di mana, gitu. Tapi kenapa dia kasih alamat kandang sapi, gitu loh? Atau memang dia tinggal di situ sebetulnya, tinggal di lingkungan situ, gitu ya? Tapi abis itu anehnya,
dia menghilang. Nggak ada lagi kabar? Nggak ada. Udah, nggak ada surat, nggak ada telepon. Dah, selesai. Di telepon balik juga nggak nyambung apa gimana? Pernah sempet? Nyambung, nggak diangkat. Gitu, nggak diangkat. Gue tulis surat dan sebagainya, nggak dibales. That's it sampai sekarang. Berarti Gitu. masih tanda tanya besar? Sama tanda tanya besar. Gitu. Udah tuh selesai itu. Terus ada lagi tuh, satu lagi fans. Dia tinggal di Manado. Gitu, perempuan. Dia itu kayak semacam, menurut gue sih psycho ya. Kayak tergila-gila gitu lah sama gua gitu. Karena isi suratnya itu yang udah menjurus-jurus kalimat-kalimat itu yang begitu-begitulah gitu, yang berbahaya lah gitu. Gue pengen dikawinin lah sama lo, gue pengen inilah, pengen jadian lah, pengen jadi istri lo apa dan sebagainya. Udah kayak orang halu gitu. Nah terus satu saat gue itu ketemu, ada jumpa fans di Makassar, ketemulah sama dia gitu. Ketemu sama dia, ya udah cuman kenalan biasa gitu, salaman udah gitu. Dia juga waktu ketemu sih biasa-biasa aja, nggak terlalu yang nunjukin nunjukin gitu, cuman di surat aja. Gue pikir oh ini orang pasti cuman di surat doang nih, apa beraninya gitu. Udah biasa aja, udahlah alhamdulillah kalau kayak gitu. Udah dong, gue pulang. Dulu nih rumah ini masih direnovasi awal tahun 2000 gitu. Jadi gue nggak tinggal di sini. Gitu. Gue nyewa tempat lain. Gitu. Rumah ini kosong, cuman ada tukang aja, bangunan. Tukang bangunan yang jagain rumah ini. Nah, terus singkat kata, datanglah si perempuan ini ke Jakarta, ke rumah gue ini, gitu. Ke rumah gue ini, terus nggak tahu, dia juga nggak tahu kalau rumah gue lagi direnovasi kan. Nah, alhamdulillahnya nggak ketemu sama gue gitu. Tapi karena tukang nggak tahu siapa dia gitu, dipersilahkan masuk gitu loh, persilahkan masuk, dia lihat-lihat gitu. Rumah ini kan lagi berantakan banget gitu kan. Udah tuh, ya udahlah kalau Mas Krisnanya nggak ada, dia bilang itu pulang. Nah, tukangnya ngadu lah ke gue gitu, ada orang perempuan dengan ciri khas gini kesini. Oh, gue bilang, lah itu kan fans yang di Makassar, Manado gitu. Ngapain dia kesini gitu? Ada pesan apa? Nggak ada, katanya sampein aja saya lagi di Jakarta gitu. Tapi dia juga nggak ninggalin nomor telepon dan sebagainya. Ya udahlah, gue pikir begitu aja. Nah, nggak lama kemudian gue lagi syuting nih. Itu ada pemain senior gitu. Dia kayak nenek-nenek gitulah, gitu ya, udah tua, liatin gue aja gitu kan. Nah Krisna sini. Kenapa mak? Gitu, gue manggilnya emak. Lu nih lagi sakit, gitu. Sakit apaan? Ya, lu nih lagi sakit, gitu. Iya sih mak. Lu pusing-pusing kan, gitu ini kata. Pusing-pusing, mual-mual, Iya, lu nih dikerjain orang, katanya. Ah kagak, gue emang pusing, gitu. Mungkin karena gue kecapean, gitu. Gue sering migrain, perut gue mual-mual. Iya, bener semuanya yang dibilangin emak. Tapi ini kata dia, ini bukan penyakit biasa. Gitu. Lu dikerjain orang nih, katanya gitu. Ah yang bener mah, lu jangan nakutin gue. Nggak, serius, gitu. Ya kalau lo nggak percaya, terserah, gitu. Tapi lu buruan dia obatin ke orang pinter, gitu. Nah, karena gue nggak percaya, karena gue pikir gue dulu emang pernah punya penyakit migrain kan, itu penyakit langganan gue. Udah tuh, singkat kata lagi, kakak gue yang di Cilacap, yang nggak ada hubungannya sama si emak ini, tiba-tiba telepon gue dong, gitu. Oh, tanpa angin, tanpa apa? Iya, telepon gue, Is, kamu baik-baik aja? Gue kan dipanggilnya Isna. Iya mas, kenapa? Enggak kamu pasti lagi sakit. Nah, sama dong pertanyaannya. Loh, kok mas tahu sih? Iya, nggak cuma ngerasain aja gitu. Tapi kakak gue ini emang ahli ibadah gitu. Ibadahnya emang kuat banget gitu. Kamu sini deh gitu, ke Cilacap, ke rumah Mas Manu gitu, namanya Mas Manu, sekarang udah almarhum. Mas Manu kenalin sama Pak Kiai, nanti diobatin
pasti penyakitnya nanti hilang, insya Allah. Nih gue mikir udah 2 orang nih ngomong kayak begini, berarti bener kan? 2 orang yang tidak saling kenal ngomong hal yang sama, gitu. Ya udah akhirnya gue mengiyakan, gue ke Cilacap, bener kata Pak Kiainya itu, gue dikerjain orang, gitu. Gue dikerjain orang, katanya perempuan. Coba lo cek lagi di rumah lo, katanya ada yang naruhin kemenyan di rumah ini, gitu. Dia bilang katanya sih di pot, gitu. Nah dulu di depan sini, di depan pintu ini, itu memang ada pot. Kanan kiri tuh gue kasih tanaman, gitu. Nah ternyata bener setelah diselidikin, itu ada menyan di dalam tanahnya itu. Kanan kiri, jadi modusnya gini. Setiap kali gue ngelewatin rumah ini, gitu, keluar rumah gitu ya? Baik keluar maupun masuk, ngelewatin menyan itu, ini walau alam ya, percaya apa enggak, percaya nggak percaya, gue tuh akan terkena tenungnya dia lah, gitu loh, tenungnya si perempuan ini, gitu. Nah nanti perempuan ini akan datang ke gue, tuh menyembuhkan lah ibaratnya, menyembuhkan gue dari sakitnya ini, sakit yang dia buat ini. Ntar akhirnya gue akan jatuh cinta sama perempuan ini. Oh begitu. Gitu, modusnya kayak begitu. Tuh sampai kayak gitu tuh gue punya pengalamannya. Itu jadi boleh dibilang dia yang kasih penyakit terus dia yang nyembuhin juga. Dia sendiri yang mau nyembuhin dengan harapan nanti gue mau diopo-opoin supaya gue jatuh cinta sama orang. Gitu. Tapi untungnya alhamdulillah ya ada orang-orang baik yang bisa ngelihat hal-hal semacam itu. Gue diperingatkan duluan gitu loh, maksudnya dari saudara gue juga, dari sesama pemain juga bisa ngeliat gitu, kayak gitu lah. Itu boleh dibilang psycho bener ya? Ya itu psycho, psycho plus campur Kang Sihir. Tapi waktu ketemu di Makassar dia nggak menunjukkan sama sekali. Enggak, gitu ya, bener-bener psycho gitu. Maksudnya ya yang baik-baik aja, yang nice, sopan gitu. Mas Krisna, seneng ya ketemu di sini gitu. Pas lagi betulan aja nih aku lagi di Makassar, gitulah. Pokoknya yang ngomongnya nice banget. Oh ternyata dia punya planning sendiri gitu. Kayak gitu bro. Itu benar-benar gawat. Itu boleh tahu tuh menyannya dua-duanya dipasangin menyan gitu, ditanam. Iya, ini pot, ini pintu. Nah, di antara pintu ini ada ditanamin menyannya itu. Gitu. Menyannya itu udah pasti dibaca-bacain sama dia. Gitu. Dan tukang bangunannya juga nggak ngeliat pada waktu itu ya. Ya, orang juga lagi sibuk dengan kerjaannya. Ya kan dia bisa aja kan tiba-tiba langsung zep gitu kan. Tuh. Ya udah. Tuh, bener imbasnya ke gue. Tapi boleh dibilang semenjak itu mulai menjaga jarak dengan fans atau gimana nih Mas? Enggak sih. Enggak, tetap gitu, aja. Enjoy aja. Gue bukan tipikal orang yang jaga jarak ya. Tapi sekarang harus jaga jarak karena COVID. Iya, betul. Bukan jaga jarak karena sombong atau apa gitu, tapi karena memang COVID gitu. Karena keadaan. Karena keadaan gitu. Tapi maksudnya kalau untuk secara pergaulan gue sama fans sih, kalau nggak ada COVID gue biasa yang ya peluk fans, cipika-cipiki apa gitu, rangkulan apa itu udah biasa buat gue. Itulah hal-hal semacam itu nggak merubah sikap gue, sikap hangat gue terhadap fans tuh gue nggak berubah hanya karena kejadian-kejadian yang mistis seperti itu, nggak. Tuh. Oh, dibilang tuh jadiin pengalaman aja ya? Cuman ya gue makin tua, faktor ibadah gue yang lebih gue perbanyak, gue kencengin gitu loh. Jadi bentengnya tuh lebih banyak gitu. Kalau zaman muda kan ya zaman hura-hura, maklum lah ya gitu. Sholat aja nggak 5 waktu gitu kan, sholat aja seingetnya gitu. Sekarang nih hal-hal yang basic kayak gitu udah bener-bener yang gue ngebentengin gitu loh, dengan hal-hal yang basic tuh. Tapi sekarang ini nih, percaya nggak sih dengan hal-hal seperti itu, makhluk astral dan semuanya tuh karena pengalaman yang pernah dilewatin? Sekarang gini, di Al-Quran kan ada gitu ya,
kalau Al-Quran ada, ya berarti kita udah wajib percaya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ngalamin sendiri gitu loh. Jadi ya memang percaya gitu. Cuman kalau yang namanya apa sih istilahnya, ya tukang tenung, tukang sihir apa dan sebagainya, gue rada-rada nggak percaya gitu. Karena pernah ada satu orang apa sih paranormal terkenal gitu ngobrol sama gue, dia kasih tahu ininya apa namanya triknya orang-orang seperti itu gitu loh. Jadi kebanyakan sih itu ilusi, main ilusi dan sulap kayak gitu loh. Jadi mereka cari duitnya seperti itu. Jadi basicnya secara nggak langsung semua orang tuh bisa sebenarnya kayak. Sebenarnya bisa kayak gitu. Sama permainan kata untuk meyakinkan orang. Kayak hipnotis begitu. Apa bagaimana? Bukan permainan kata gitu kan, memang ada orang yang memang kata-katanya tuh jago kan. Gitu, kata-katanya jago membuat orang lain percaya percaya dan tertarik dengan apa yang dia omongin. Gitu. Jadi mensugesti orang itu gitu. Itu sebetulnya permainan kayak gitu aja. Tapi misalnya yang kayak lu ditenung, misalnya lu jadi bebek, itu nggak mungkin. Katanya gitu, itu nggak ada yang kayak gitu, nggak ada. Tuh. Terus yang katanya bisa apa perut lo keluar sesuatu gitu, kayak misal paku atau apa, nggak ada gitu, itu sulap katanya gitu. Tuh. Itu gue percaya karena yang ngomong adalah pakarnya, orang yang bisa dipercaya lah ya, orang yang bisa dipercaya, pakarnya, dan kita semuanya kenal dia. Gitu loh. Oke gitu. Terus satu lagi dia bilang kalau permainan pikiran bisa, itu bisa dipelajarin gitu. Jadi kayak semacam telepati, lo bisa mensugesti orang itu dari jauh supaya bisa nurutin apa yang dikatakan. Itu bisa dipelajari. Tapi itu bukan sihir, dia bilang gitu. Tapi memang itu benar satu ilmu gitu yang bisa dipelajarin, siapapun bisa melajarin itu. Gitu. Oke. Dan dia kerjanya adalah, salah satunya adalah sebagai apa sih istilahnya, mentor begitu apa gimana? Bukan. Dia dibayar orang untuk misalnya menjahatin itu orang gitu loh, untuk ngejahatin itu orang gitu. Dan dia ngomong sendiri itu ke gue gitu. Dan gue nggak pakai apa-apa, dia bilang gitu. Gue cuma pakai jalan pikiran gue. Gue bisa ngebunuh itu orang hanya dengan jalan pikiran gue. Gimana cara ngebunuhnya? Gue bikin orang itu bunuh diri. Kayak gitu. Jadi bukan tiba-tiba yang pistolnya tiba-tiba jalan sendiri atau pisau jalan sendiri, bukan kayak gitu. Tapi ada prosesnya. Ada proses. Gue bikin orang itu bunuh diri hanya dengan gue telepati, kayak gitu. Jadi hal-hal semacam. Tapi dia bilang nih, ada satu penawarnya. Selain lo beribadah kedekatan lo dengan Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Kalau lo secara batin dekat dengan ibu lo, dibilang gitu, itu lo nggak akan mempan. Lo nggak akan mempan ditenung, lo nggak akan mempan kena sihir, lo nggak akan mempan kena telepati, kena sugesti atau apapun. Jadi lo harus memang kedekatan lo dengan ibu, ketautan hati lo sama ibu, itu yang membuat lo lebih kuat dalam menghadapi sihir-sihir dan sejenisnya gitu. Oke, gue paham gitu. Jadi kalau yang ada keluar apa tuh paku lah, ada kayak kelabang gitu. Juga tuh kadang-kadang lintah atau bullshit apa. Dia bilang gitu. Tuh. Boleh dibilang ini sharing yang cukup, boleh dibilang banyak ilmu yang bisa saya dapat nih. Oh gitu ya? Emang pernah ada yang cerita kayak gini? Ada beberapa yang cerita, tapi kalau misalnya yang masalah telepati ada, tapi saya diyakinkan. Itulah kawan-kawan. Itu menunjukkan bahwa nggak segala sesuatunya itu berhubungan dengan mistis. Iya. Mungkin Mas Krisna ada yang pengen disampaikan kepada kawan-kawan atau kesimpulan dari yang pernah Mas Krisna alami selama ini? Ya, intinya sih memang dunia gaib itu atau dunia astral ada ya. Karena memang itu adalah
ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan itu ada di Al-Qur'an. Dan kita memang wajib mempercayainya. Tapi dunianya kan masing-masing berbeda ya. Dunia kita sendiri, dunia dia sendiri, dan manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Jadi seyogyanya bukannya kita yang takut sama mereka, tapi harusnya mereka yang takut sama kita. Makanya salah satu bentuk benteng untuk diri kita supaya kita nggak ngerasa takut sama makhluk-makhluk astral ini, gitu, ya adalah dengan ibadah yang kenceng, ya. Kita bentengi dengan yang muslim ya, yang muslim dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah, ya, dengan zikir, baca Al-Quran, ya kayak gitu tuh benar-benar benteng yang tidak kelihatan, ya, tapi benar-benar bisa membentengi kita dari hal-hal yang sifatnya mau menjahati kita. Dan itu udah gue rasain sendiri. Gue bukan ahli ibadah gitu, tapi ketika gue fokus ya untuk beribadah, misalnya seperti gue lagi ingin sesuatu dan itu gue zikirin, gitu, itu insya Allah kejadian, tercapai gitu, lah ya, tercapai gitu. Dan itu udah gue buktiin sendiri gitu. Nah jadi menurut gue jadi kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam Islam, ya, itu memang wajib, karena siapa lagi yang akan melindungi kita kalau bukan diri kita sendiri dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bantuan orang lain itu hanya sebagai istilahnya jembatan aja gitu. Tapi intinya adalah sesungguhnya adalah kedekatan kita terhadap dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting gitu. Dan lo nggak harus jadi kiai dulu atau jadi ustadz dulu gitu, jadi syekh dulu, nggak harus seperti itu gitu. Ya jalanin aja yang basic-basicnya aja. Ya karena memang di agama kita, boleh dibilang agama Islam itu ada yang mengatakan bahwa manusia itu adalah khalifah di muka bumi ini. Jadi setiap orang tuh sebenarnya bisa. Betul banget. Dan gini loh, arti kata banyak juga yang istilahnya gue itu banyak dikasih satu masukan-masukan gitu ya. Yang kayak misalnya gini nih, sorry ya, gue bukannya tidak menerima masukan tersebut gitu. Kayak misalnya rumah gue nih, rumah gue banyak pernak-pernik dan banyak patung-patung gitu. Nah, dibilang lah kalau misalnya banyak patung makhluk hidup lah ya. Iya, maksudnya rumah lo banyak setannya gitu. Nanti lo nggak bakalan dapat rezeki dan sebagainya gitu. Ya bukannya sombong, bukannya takabur ya gitu. Menurut gue patung-patung ini tuh cuma sebagai benda seni gitu. Gue bukan hidup di zaman jahiliyah di mana mereka itu berhala, patung, berhala dan sebagainya. Patung menurut gue ini cuma souvenir. Oh, gue pernah ke daerah ini, pernah ke Afrika. Ini loh, gue pernah beli ini. Gue punya souvenirnya ini doang. Udah, cuman gue taro. Kalaupun gue bersihin, itu ya karena debu. Bukan karena ada sesuatu gitu. Jadi kadang-kadang tuh gue banyak banget dapat komentar-komentar hal itu gitu. Tapi alhamdulillah sejauh ini ya hidup gue nyaman-nyaman aja gitu loh. Nggak ada juga yang namanya setan-setan bergentayangan di rumah ini gitu kan. Kalaupun memang ada, itu adalah memang penunggu rumah ini jauh sebelum ada gue di rumah ini gitu. Memang ada penunggunya setiap rumah. Karena memang setiap rumah memang, tapi bukan karena benda-benda ini gitu loh. Jadi sebelum ada benda-benda ini juga mereka udah ada. Gitu. Ya kayak gitulah. Terima kasih banget nih Mas. Udah boleh dibilang kita bincang-bincang sore nih kita nih. Udah nih. Kita ngobrol-ngobrol. Nggak berasa ya? Nggak berasa. Iya. Kayak kita ngobrol terus di syuting ya. Nggak berasa. Padahal kita lagi bikin acara YouTube nih. Tapi kalau boleh tahu Mas, ada IG atau YouTube Mas yang bisa disampaikan ke teman-teman kita Mas? Instagram ada Krishna69.mukti. Ya. YouTube ada namanya Om Krishna. Gitu. Tapi YouTube gue belum aktif lagi nih. Gitu.
Terus ada TikTok. Oh iya, ngomong-ngomong Nah, TikTok. itu ada gue. Itu yang apa namanya? Krishna Mukti 84. itu kalau nggak salah TikToknya itu ada yang cerita, salah satu cerita kita tadi dimasukin ke TikTok ya? Ada di situ, bisa Wah, bisa tuh, di follow ya. Di follow ya. TikTok gua. Lihat di TikToknya tuh. Ada cerita-cerita misterinya. Nah, masukin ke sini ceritanya. Iya Mas ya? Kalau di TikTok versi yang singkatnya, karena kan di TikTok ada durasinya cuma semenit sampai 3 menit kan. Nah, kalau tadi tuh bener-bener yang cerita panjangnya gitu. Itu detailnya tadi Detailnya yang gue ceritain sama lo. Oke. Terima kasih banyak Mas. Nanti mungkin IG, YouTube sama TikToknya kita taruh di deskripsi ya, kawan-kawan ya. Facebook juga ada. Facebook juga ada. Ada. Om Kris. Om Kris. Iya. Oke, Om Kris, boleh. Nanti kita taruh semuanya di situ. Jadi kalau misalnya kawan-kawan yang pengen follow, yang pengen melihat kesehariannya Mas Krishna, boleh ngikutin aja punya ituannya medsosnya. Ya, jadi medsos gue tuh variatif banget gitu loh. Jadi macam-macam lah di situ. Ya ada dunia seni ada gitu, dunia astral ada juga. Lengkap pokoknya. Sosial ada, lingkungan hidup ada gitu. Jadi gue nggak cuma satu segmen gitu ya, satu tema gitu, tapi gue banyak tema gue di situ. Jadi variatif lah. Sorry nih, ini satu pertanyaan terakhir nih. Gue jadi penasaran. Kesibukannya sekarang apa? Malah gue nanya sekarang, kan gue dari awal. Kesibukannya apa? Jadi gue tuh dari tahun 2012 ya, gue tuh didaulat jadi duta komunitas adat terpencil Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kerjaan gue itu adalah ke luar daerah, mengunjungi daerah-daerah terpencil yang di dalam hutan, di luar pulau, di atas gunung, di seberang lautan dan sebagainya. Benar-benar saudara-saudara kita itu kan, Indonesia tahu sendiri dong, kan terdiri dari ribuan pulau. Kadang-kadang mereka nggak terjangkau. Nah, di Kemensos ini ada satu istilahnya lembaga yang namanya komunitas adat terpencil. Nah, kita ini yang memberikan bantuan kepada mereka gitu. Kalau zaman dulu itu istilahnya mereka adalah primitif. Nah, sekarang kan nggak boleh pakai primitif, tapi adalah komunitas adat terpencil. Adat terpencil gitu. Sekarang. Jadi sekarang itu yang namanya primitif diganti adat terpencil ya. Komunitas adat terpencil. Kat. Gitu. Kat. Jadi kita kasih bantuan rumah-rumah gitu, terus pendidikan, terus kita kesehatan semuanya. Semuanya, hampir semuanya. Semuanya kita kerjasama dari berbagai macam sektor juga yang lain. Oke. Mudah-mudahan lancar semua Mas. Amin. Thank you. Itulah kawan-kawan, ceritanya cukup menarik, pengalamannya menarik. Saya berharap kepada teman-teman semuanya yang ingin sharing atau membagikan cerita-cerita pengalaman mistis pribadinya, bisa kirim email atau DM ke kami. DM dan emailnya ada di deskripsi kita di bawah. Saya jangan lupa untuk like, subscribe, serta komen kita punya YouTube dan punyanya Mas Krishna juga. Jangan lupa dikepoin aja. Tadi ada berapa tuh? Ada IG, ada YouTube, ada TikTok. Iya, wajib ya. FB itu wajib tuh. Wajib. Biar tambah kenal, gitu kan. Siap. Terima kasih banyak Mas. Thank you banget ya. Thank you banget, sehat selalu. Saya Ritan dan saya Krishna Mukti. Q Mystery, everyone has story.